بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ikhwani fi din, azzakumullah. Setelah kita menjelaskan pada pertemuan yang lalu bab yang ketiga dari kitab Tauhid, yaitu keutamaan orang-orang yang mentahqiq, yang membenarkan dan memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memurnikan tawakalnya hanya kepada Allah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengabarkan bahwa keutamaan yang mereka dapatkan adalah masuknya mereka ke dalam surga dengan tanpa dihisab amalan-amalan mereka, dan mereka tidak disiksa, tidak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka, disebabkan karena kemurnian tauhid yang mereka miliki, sehingga mereka tidak meminta untuk diruqyah, dan mereka tidak melakukan cara pengobatan dengan kiai, menggunakan besi panas, dan mereka tidak bertatayyur, dan mereka senantiasa bertawakal kepada Allah Azza wa Jal. Ini keutamaan yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan bagi mereka yang memurnikan tauhidnya. Kemudian pada sore hari ini insyaallah ta'ala kita memasuki bab yang berikutnya. Berkata Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala, Babul khawfi minasyirki, bab takut dan khawatir dari terjatuhnya dan terjerumusnya kita dalam syirikan. Bab ini dimaksudkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala sebagai peringatan bagi seorang muslim bahwa kita sebagai manusia tidaklah ada yang selamat dari kesalahan, dari perbuatan dosa, dan tidak ada jaminan keselamatan bagi kita dari kesyirikan, kecuali mereka yang telah diberikan hidayah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, selama tidak ada jaminan keselamatan bagi kita, maka hendaklah kita selalu merasa khawatir dan takut
untuk terjerumus ke dalam kesyirikan dan kekufuran. Sebab asyirik merupakan lawan dari tauhid. Yang barang siapa seseorang terjatuh ke dalam syirik tersebut, maka akan membatalkan tauhidnya dan menyebabkan al-khuludu finnar, kekekalan di dalam neraka, waliyadu billah. Oleh karena itu, inti dari dakwah Rasul dan para Nabi adalah mengajak untuk kembali kepada jalan Allah dengan mentauhidkannya, menjauhkan diri dari segala macam perbuatan kesyirikan dan setiap wasail yang akan mengantarkan seseorang ke dalam syirikan tersebut. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang mereka seluruhnya menyeru kepada kaumnya, hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan diri dari taghut, segala sesembahan yang disembah selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita memahami, kaum muslimin rahimakumullah, bahwa setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan iblis dari surga dan mengucapkan janji akan menggoda dan akan menyimpangkan anak cucu Adam dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada saat itulah kita tidak pernah beristirahat dan kita selalu merasa khawatir untuk tergolong ke dalam hizbus syaitan. Fabima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Merupakan janji iblis. Sebagaimana engkau telah menjadikan aku menyimpang, maka akan aku hiasi mereka di muka bumi ini, baik dari amalan-amalan yang mereka amalkan, dari amalan kesesatan dan penyimpangan, kecuali hamba-hamba engkau yang senantiasa ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang selamat kecuali al-mukhlis, kecuali orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang memurnikan tauhidnya dalam beribadah kepada Allah. Maka pada bab ini beliau akan menyebutkan beberapa ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang sepantasnya lah kita sebagai seorang muslim untuk merasa khawatir dari terjerumusnya kita ke dalam kesyirikan dan kekufuran. Wa qaulullahi azza wa jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 48 dan ayat 116. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah mengampuni dosa syirik, tidaklah memberikan ampunan pada suatu hamba, pada seorang hamba yang apabila dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia musyrik.
Tidak diampuninya di sini maksudnya apabila seseorang terjatuh dalam syirikan, lalu dia tidak bertaubat sampai dia mati. Adapun kalau seorang melakukan perbuatan kesyirikan dan selama dia masih hidup, dia mempunyai kesempatan untuk bertaubat dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimanapun besarnya dosa tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul li'ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang mereka telah melampaui batas, asrafu, yang sudah berlebih-lebihan melampaui batas terhadap diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, selama kalian masih hidup jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya, walaupun itu dosa kekafiran, walaupun itu dosa syirik. Innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seorang hamba selama badannya masih bersatu dengan nyawanya, selama nyawanya belum sampai ke kerongkongannya, belum gargara. Maka pada saat itu pintu taubat telah tertutup pada saat gargara. Maka kaum muslimin rahimakumullah, bagaimanapun besarnya dosa, maka tetap akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia belum mati. Oleh karena itu orang yang pada asalnya kafir, seorang yang pada asalnya musyrik, kemudian dia masuk ke dalam Islam, maka dengan Islam itu menghapuskan setiap kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa sebelumnya. Al-Islamu yajubu amma qablah, amma kana qablah. Islam itu menghapuskan apa-apa yang terdahulu dari amalan-amalannya, dosa-dosa dia, kesyirikan dia. Tapi yang dimaksud di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini adalah orang-orang yang mereka mati dalam keadaan tidak bertaubat. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan kepada kita bahwa syirik merupakan dosa yang paling besar. Karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa Allah tidak menerima seorang hamba tatkala bertemu dengan Allah dalam keadaan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u. Dan Allah mengampuni selain dari dosa syirik tersebut kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Maka di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini, setelah kita menjelaskan faedah yang pertama, yaitu tidak diampuninya dosa syirik, dan ini menimbulkan perhatian bagi mereka-mereka yang terjerumus dalam syirikan, dalam menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan membuat tandingan-tandingan dari selain Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepadanya, meminta tolong kepadanya, beristighatsah kepada selain Allah, meminta hajat,
meminta agar dilepaskan dari bala, dan berbagai macam permintaan-permintaan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini peringatan kepada mereka bahwa di saat mereka mati dalam keadaan demikian, tidak akan beruntung selama-lamanya. Allah tidak mengampuni dosa syirik itu. Nah, adapun selain dari syirik, tahtal masyiah, maka mereka berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah ampuni. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah menyiksa dia dalam tempo yang telah Allah tentukan. Kemudian setelah itu dikeluarkan dari neraka. Orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun besarnya dosa yang mereka miliki, selama tauhidnya tidak batal, maka mereka berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, tahta masyiatillah. Sehingga ayat Allah Subhanahu wa taala ini juga merupakan hujjah bagi ahlus sunnah, bahwa selama orang tersebut memiliki keimanan, masih memiliki tauhid, dan dia belum membatalkan tauhidnya, maka dia berada di bawah pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Menyelisihi pendapat dua kelompok dari kalangan ahlul bid'ah, yaitu al-Khawarij dan al-Mu'tazilah. Al-Khawarij yang mereka berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar, maka hukumnya kekal di dalam neraka di akhirat, dan hukumnya di dunia kafir dan keluar dari Islam. Ini pendapat mereka. Siapa saja yang melakukan dosa besar, sehingga mereka bermuamalah dengan kaum muslimin seperti mereka bermuamalah dengan orang-orang kafir, karena mereka menganggap bahwa orang yang jatuh dalam dosa besar adalah kafir. Dan mereka menganggap bahwa yang menyelisihi mereka adalah kafir. Oleh karena itu mereka mengkafirkan beberapa dari kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in yang mereka berdamai pada perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu mereka membuat kelompok tiga dan mengkafirkan pasukan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Bahkan di antara mereka ada yang hulu, berlebih-lebihan, sampai menyatakan melakukan dosa kecil saja kafir, keluar dari Islam. Dan mereka ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum kilabu ahlin nar. Mereka adalah anjing-anjing penduduk neraka. Yaqtuluna ahlal iman wa yad'una ahlal awthan. Mereka membunuh kaum mukminin karena menganggap halal darahnya, sementara orang-orang kafir yang jelas-jelas mereka beribadah kepada selain Allah mereka tinggalkan. Ini ciri-ciri mereka. Dan demikian pula dari kalangan Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah mereka berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar di dunia hukumnya tidak bisa dihukumi mukmin, muslim, dan tidak pula kafir. Jadi tidak dihukumi muslim, tidak pula dihukumi kafir. Akan tetapi mereka berada di satu kedudukan, di antara dua kedudukan yang mereka
masyhurkan dengan istilah al-manzilatu bainal manzilatain. Satu kedudukan di antara dua kedudukan. Jadi orang yang melakukan dosa besar, apakah dia muslim? Bukan, kata mereka. Lalu apa? Kafir? Bukan juga. Lalu apa? Ya, satu kedudukan di antara muslim dan kafir. Pemikiran ini muncul mulai pada zaman tabi'in dari murid imam besar Al-Imamul Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Namun mereka menghukumi orang yang melakukan dosa besar di akhirat, hukumnya sama seperti kaum Khawarij. Bahwa mereka kekal di dalam neraka, tidak akan keluar dari neraka. Ini penting ya ikhwan untuk selalu kita jadikan sebagai tanbih. Dan kita peringatkan kepada kaum muslimin bahwa keyakinan orang-orang yang mengatakan kalau seorang sudah masuk ke dalam neraka maka kekal di dalamnya, tidak ada lagi istilah dikeluarkan. Ini adalah keyakinan yang batil, bertentangan dengan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menyebar banyak dari kalangan kaum muslimin. Dan terkadang mereka tidak mengerti, menyangka bahwa inilah yang benar. Ya. Sehingga mereka menganggap tidak benarnya dan batilnya orang yang mengatakan ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka kemudian dikeluarkan kembali. Kata mereka, apa ini? Main-main ini namanya. Nah. Jadi menganggap pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah pemahaman yang batil justru. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di sekian banyak hadis, bahkan itu menjadi prinsip Islam, bahwa setiap orang yang terdapat pada dirinya sebesar biji zarrah dari keimanan akan dikeluarkan dari neraka. Nah, dan ini merupakan salah satu dalil. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni selain dari dosa syirik itu pada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika beliau menjelaskan ayat Allah Subhanahu wa taala ini, kata beliau, amma dukhulul musyrikin nar fa huwa ala umumih fayadkhuluha wa yukhalladu fiha. Adapun masuknya seorang musyrik ke dalam neraka ini secara umum, mereka akan memasukinya, mereka akan dikekalkan di dalamnya. Wala farqa bainal kitabi al-Yahudi wan Nasrani. Tidak ada perbedaan masuknya mereka ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Apakah kekafiran dan kesyirikan mereka itu dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, wa baina abadatil awthan wa sairil kafara. Ya. Dan antara orang-orang yang menyembah berhala dan seluruh orang-orang kafir. Tidak ada perbedaan. Ya. Setiap mereka yang dihukumi kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, maka hukumnya kekal di dalam neraka. Apakah mereka kafir pada asal kekafiran mereka, berada di atas millatul kufur, ataukah orang-orang yang mereka menyelisihi millatul Islam, walaupun mereka menyandarkan diri mereka ke dalam Islam di saat mereka kafir, lalu kemudian menentang Islam itu, mengingkari salah satu di antara hal-hal yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang menyebabkan dia kafir di saat mengingkarinya, walaupun dia mengaku sebagai seorang muslim.
Ya. Dan juga kata beliau, wa amma dukhulu man mata ghairal musyrik al-jannah fa huwa maqtu'un bihi. Dan masuknya seseorang yang mati dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah, dia masuk ke dalam surga, sesuatu yang dipastikan. Ya. Lakin illam yakun sahiba kabirah musirran 'alaiha wa mata 'ala dzalik fa huwa tahta al-masyi'ah. Fa in ufiya anhu dakhala al-jannata awwalan wa illa 'uzziba fin nari thumma ukhrija minha wa udkhila al-jannah. Adapun masuknya orang yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, mereka pasti masuk ke dalam surga. Ini adalah sesuatu yang dipastikan. Akan tetapi, ya, kecuali bagi orang yang melakukan dosa besar dan terus menerus melakukan dosa besar itu sehingga dia mati dalam keadaan melakukan dosa besar itu, maka kedudukan orang seperti ini selama dia masih muslim di bawah kehendak Allah. Jika Allah Subhanahu wa taala memaafkan dia, maka dia masuk ke dalam surga, termasuk di antara orang-orang yang awal masuk ke dalam surga. Namun jika Allah Subhanahu wa taala tidak memaafkan dosa-dosanya, maka dia disiksa di dalam neraka sampai pada tempo waktu tertentu. Lalu setelah itu dikeluarkan dari neraka, lalu dimasukkan ke dalam surga. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada yang menyelisih keyakinan ini kecuali mereka dari kalangan Ahlul Bidah. Demikian banyak riwayat-riwayat yang terdapat di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan keluarnya orang-orang yang mereka disiksa di dalam neraka. Mereka keluar, lalu kemudian dilemparkan ke dalam sungai yang disebut Al-Hayah. Dan mereka diberikan gelar Al-Jahannamiyun. Orang-orang yang telah keluar dari neraka Jahannam. Ya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan keadaan orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga dari penduduk neraka. Dalam keadaan kondisi tubuhnya itu sudah berarang, hitam legam. Dilemparkan ke sungai Al-Hayah. Lalu dia pun mandi di sungai itu. Lama-kelamaan tubuhnya kembali seperti sedia kala. Lalu dia pun ke pinggir sungai. Hanya saja wajahnya ini tidak bisa digelengkan kemana-mana. Dia terus melihat neraka. Maka dia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar wajahnya dipalingkan dari neraka. Nah, ketika dia meminta itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan padanya, apakah engkau akan meminta lagi? Tidak lagi ya Allah, hanya itu yang aku minta. Dipalingkan wajahnya dari neraka. Setelah dipalingkan wajahnya dari neraka, dia pun melihat pintu surga. Semakin lama dia menatap, semakin tertarik. Karena indahnya pintu surga itu. Akhirnya lama-kelamaan dia akhirnya meminta kembali kepada Allah. Ya Allah, dekatkan aku ke pintu surga itu. Kata Allah, bukankah kamu tadi mengatakan bahwa kamu tidak akan meminta lagi? Kata hamba ini, ya Allah, jangan engkau jadikan aku sebagai makhluk yang paling sengsara. Maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pintu surga. Setelah didekatkan ke pintu surga, dia pun melihat keindahan surga. Lama-kelamaan minta lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga. Allah mengatakan, bukankah tadi kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan meminta lagi? Allahumma la taj'alni ashqa khalqik. Ya Allah, jangan kamu jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Maka dia pun dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surga. Hadis-hadis ini sangat jelas.
Dan tidak ada penakwilan dalam hal ini. Menunjukkan benarnya mazhab ahli sunnah wal jamaah dalam menyikapi ahlul kabair, orang-orang melakukan dosa besar. Qala al-Khalil alaihi salam, berkata al-Khalil, yakni Ibrahim alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala menukilkan perkataan Ibrahim di saat beliau berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wajnubni, ya Allah, jauhkanlah aku, wa baniya, dan keturunan-keturunanku, anak cucuku, an na'budal asnam, untuk menyembah patung. Jauhkan mereka. Asnam itu jamak dari sonam, yaitu patung yang sudah dibentuk dengan bentuk tertentu. Nah, tergantung pada siapa yang hendak mereka sembah. Sebagaimana di zaman jahiliyah, di sana ada Lata wal Uzza wal Manah. Dan di zaman Nabi Nuh, mereka membuat patung-patung yang mirip dengan wajah-wajah orang-orang yang saleh. Waddan wa Suwa'a wa Yaghutha wa Ya'uqa wa Nasra. Atau yang lainnya. Ya. Membuat patung mirip misalnya Jenderal Sudirman, lalu mereka sembah. Atau mirip seorang tokoh tertentu atau kiai tertentu. Itulah sonam. Adapun wazan itu lebih umum. Wazan, berhala. Nah. Ya. Apakah itu kuburan yang mereka sembah di wazan? Atau pohon-pohon yang mereka anggap keramat? Atau benda-benda tertentu yang mereka anggap keramat? Itulah wazan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika suatu hari melihat Adi bin Hatim menggantungkan salib di lehernya, maka Rasulullah SAW mengatakan padanya, alqi anka hadal wazan, lemparkan berhala ini darimu. Disebut wazan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wazanan yu'bad. Ya Allah, jangan kamu jadikan kuburanku sebagai wazan, berhala yang disembah. Jadi wazan itu lebih umum daripada sonam. Nah, Ibrahim alaihi salam meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dijauhkannya Ibrahim beserta anak cucunya dari menyembah patung, dari menyembah berhala, menyembah pada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ini Ibrahim, ya, yang beliau dikenal dengan Abul Anbiya, dan beliau diberikan gelar Khalilullah, gelar khullah, khullahnya Allah subhanahu wa ta'ala, teman setia, lebih tinggi daripada Habib. Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan percontohan dalam perkara tauhid, yang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan umat ini agar kemudian mereka menjadikan Ibrahim dan para pengikutnya sebagai uswah, contoh tauladan dalam sikap mereka dalam permasalahan tauhid. Beliau saja berdoa kepada Allah untuk diselamatkan keturunannya dari menyembah berhala. Kata Ibrahim At-Taimi ketika mengomentari ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini, wa man ya'manul bala ba'da Ibrahim, siapa yang merasa aman, ya, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam? Siapa yang merasa aman dari kesyirikan?
Siapa yang mendapatkan jaminan keselamatan? Toh Nabi Ibrahim saja sangat khawatir. Mengkhawatirkan keturunannya jangan sampai mereka jatuh ke dalam penyembahan kepada berhala. Apalagi selain Ibrahim. Kita sangat mengkhawatirkan diri-diri kita untuk jatuh dalam kekufuran, syirikan. Maka doa ini lebih patut pula bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta kepada Allah untuk diselamatkan dari syirik yang akan menghapuskan seluruh amalan-amalan seseorang. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau menyekutukan Allah, pasti akan terhapus amalan-amalanmu dan kamu termasuk di antara orang-orang yang merugi. Wa fil hadis, dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih. Disahihkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Mahmud ibn Labid. Ya. Dan diperselisihkan Mahmud bin Labid ini, apakah mendengarkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Yang jelas beliau adalah seorang sahabi, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu, yang paling aku takutkan, yang paling aku khawatirkan, ma akhafu alaikum, apa-apa yang aku khawatirkan terhadap kalian. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat penyayang kepada umatnya ini. Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu sifat yang Allah sebutkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memiliki sifat hirs, semangat untuk memberikan hidayah, bimbingan kepada umatnya. Memiliki sifat ra'fah, lembut, penyayang kepada umatnya ini. Sehingga apa yang beliau ketahui dari kebenaran, melainkan beliau sampaikan. Dan apa yang beliau ketahui dari bahaya, dari kesesatan, melainkan beliau peringatkan umat ini agar mereka tidak terjerumus ke dalamnya. Ma ba'atsallahu min nabiyyin illa kana haqqan 'alaihi ayadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzira ummatahu an syarri ma ya'lamuhu lahum. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, tidaklah Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seorang nabi melainkan merupakan kewajiban atasnya untuk menyampaikan kepada umat ini apa yang mereka ketahui dari kebaikan. Dan memberikan peringatan umat ini dari segala perkara-perkara yang akan menjadi kejahatan bagi mereka. Segala kejahatan yang diketahui oleh para nabi tersebut. Maka ini pukulan berat kepada ahlul bid'ah, yang mereka membuat cara-cara ibadah tertentu, model-model ibadah khusus yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah yang demikian itu disyariatkan, tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disifatkan oleh Allah sebagai seorang yang haris, semangat untuk berikan hidayah kepada umat ini,
tentunya beliaulah yang lebih utama untuk mengamalkannya. Maka tatkala beliau tidak mengamalkan dan beliau memberikan peringatan dari segala amalan-amalan yang tidak pernah beliau ajarkan, demi kasih sayang beliau kepada umat ini, menunjukkan bahwa amalan tersebut sesat. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di antara yang aku khawatirkan terhadap kalian, kekhawatiran ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan di hadapan para sahabat. Dengan ilmu, kesempurnaan ilmu yang mereka miliki, duduknya mereka di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kekuatan iman yang mereka miliki, itu pun Rasulullah alaihi salatu wassalam mengkhawatirkan terhadap mereka, apalagi terhadap orang-orang yang datang setelahnya. Lebih mengkhawatirkan lagi. Nah, ini para sahabat, ya, yang dikenal keimanan mereka, perjuangan mereka, bahasa Arab mereka yang demikian fasih, memahami Alkitab wa Sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir. Nah, asyirkul asghar, yaitu syirik yang kecil. Nah, di dalam hadis ini menunjukkan bahwa syirik itu ada dua macam. Ada syirik yang besar, ada pula syirik yang kecil. Nah, adapun syirik yang besar yaitu syirik yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Sedangkan syirik yang kecil adalah syirik yang tidak membatalkan Islam seseorang, akan tetapi menghapuskan amalan yang hubungannya dengan syirik kecil tersebut apabila terdapat padanya. Fasu'ila anhu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ditanya apa itu yang dimaksud dengan syirik kecil. Faqala ar-riya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-riya, yaitu seseorang beribadah untuk diperlihatkannya kepada orang lain, agar orang lain memberikan pujian kepada dia. Nah, itulah ar-riya. Dari kata-kata ra'a yura'i. Ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai asyirkul asghar, syirik yang kecil. Kenapa? Karena seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semestinya dia beribadah kepada Allah, dia peruntukkan dan dia ikhlaskan hanya untuk Allah, tapi ini dia peruntukkan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Sehingga dalam hal ini dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah ar-riya. Ya. Sesuatu yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaikan langkah semut di malam hari, di kegelapan malam. Telah diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Ibnul Munzir dari hadis Hudzaifah bin Yaman dari Abu Bakar As-Siddiq dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyirku akhfa min dabibin naml. Syirik itu lebih tersamarkan dari langkah semut. Lebih tersamarkan dari langkah semut. Qala Abu Bakar, berkata Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa hal syirku illa ma ubida min dunillah aw ma du'iya ma Allah. Bukankah syirik itu adalah sesuatu yang disembah dari selain Allah, atau sesuatu yang seseorang memohon kepadanya selain Allah bersama dengan Allah? Bukankah itu yang disebut dengan syirik? Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqilatka ummuk. Ini tegurannya. Ya.
Tidak bisa artikan letter-like begitu. Takilatka ummuk. Yani tidak demikian wahai Abu Bakar. Asyirku fikum akhfa min dabibin naml. Syirik itu lebih tersamarkan dari langkah semut. Kalau lebih tersamarkan dari langkah semut, tentunya sangat berbahaya. Tanpa terasa terkadang kita jatuh dalam syirikan dalam keadaan kita tidak merasa. Ya. Nah. Bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala saja sudah jatuh dalam syirik. Ya. Tanpa terasa seorang memakai gelang atau di pinggangnya, ya, atau segala sesuatu yang semisalnya, dengan harapan benda-benda itu dijadikan sebagai tolak bala, ya, agar aman dari terkenanya penyakit ain atau penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, tanpa terasa. Tanpa terasa terkadang seseorang bertabarruk mengambil barokah dari orang-orang yang saleh. Yang itu merupakan salah satu azar. Dari azar-azar yang dikhawatirkan akan menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Nah, karena sikap ekstrim kepada orang-orang yang soleh, bersikap gulu, sampai menganggap kalau air liurnya itu bisa mendatangkan barokah. Air liur, ya, mendatangkan barokah. Kalau syekhnya itu selesai minum, sisa minumnya diperebutkan. Nah, ya. Keringatnya diperebutkan. Kalau syekhnya kebanyakan keringat, mereka perebutkan itu. Satu titik itu, wah, bukan main barokahnya. Dan itu wakil betul. Ya, kita pernah ceritakan pada antum, jangankan hanya sekedar air liur, tai mereka saja, tai syekhnya, air kencing syekhnya, dijadikan sebagai barokah. Dengan alasan bahwa Rasulullah SAW pun air kencingnya pernah diminum. Ya. Suatu ketika Ummu Aiman, salah seorang dari ibu Rasulullah SAW yang pernah beliau pelihara. Ya, pada suatu malam dia meminum air, dia menyangka itu air minum, dia minum. Keesokan harinya ternyata diketahui bahwa itu adalah kencingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun riwayat ini riwayat yang dhaifah. Nah, kata mereka dengan dalil ini. Ya. Siapa syekh kalian dan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Walaupun kisah itu zabit, tidak boleh dikiaskan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan selain beliau. Kalau Rasulullah alaihi salatu wassalam diperbolehkan untuk mengambil barokah dari athar tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup. Ya. Sampai bekas wudhunya Rasulullah itu para sahabat mereka rebutan. Ya. Wa kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi sallallahu alaihi wasallam. Sampai mereka berebut untuk mengambil bekas wudhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bekas rambutnya, ya, potongan rambut Rasulullah mereka simpan. Dan itu mereka mengambil sebagai barokah ketika Rasulullah SAW masih hidup. Tapi tatkala Rasulullah sudah meninggal, maka mereka tidak lagi mengamalkannya. Dan mereka tidak mengangkat kepada selain Rasulullah SAW untuk diambil barokahnya dari bagian-bagian tubuh mereka. Mereka tidak tabarruk kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Padahal beliau adalah orang yang terbaik setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak bertabarruk kepada Umar bin Khattab. Nah, apalagi hanya kepada syekh-syekh yang mereka anggap sebagai seorang alim dari syekh-syekh tarekat mereka. Nah,
Ini tanpa terasa mereka jatuh dalam syirikan. Terkadang dalam sebagian amalan ibadah saja dicampuri dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan syirikan. Ya, menunaikan ibadah haji kan amalan yang afdal. Bahkan salah satu rukun Islam. Tapi coba lihat bagaimana syaitan menggoda mereka dan menganggap baik dari amalan-amalan syirik mereka. Datang ke Saudi, datang untuk menunaikan ibadah haji, lalu apa itu? Penutup Ka'bah itu namanya apa, ikhwan? Kiswah. Itu digunting-gunting oleh mereka, ditarik-tarik, disobek, lalu jadikan sebagai jimat kalau pulang ke rumah, ya, mendatangkan rezeki kata mereka, ya. Nah, ya, bayangkan. Nah, kalau ditaruh di sampan, maka akan menghasilkan ikan yang banyak. Nah, apa faedahnya itu? Ya, apakah di situ ada jinnya atau ada apanya? Itu hanya sekedar selembar kain yang dibuat oleh manusia, mereka yang membuatnya. Nah, lalu ditutuplah Ka'bah dengannya. Manfaat apa? Kalau Hajar Aswad yang sejak dulu saja, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan kepadanya, innaka la hajarun la tadur wa la tanfa. Kamu ini hanya sebongkah batu, tidak bisa memberikan madarat, tidak bisa memberi manfaat. Ya, apalagi kalau kain yang baru dibuat. Nah, faedah apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan pada kita untuk membaca ayat kursi. Ya, jika kita hendak tidur agar terselamatkan dari syaitan, mereka membuat cara baru, menempelkan ayat kursi. Karena malas baca ayat kursi, ya sudah ditulis saja, tempel sudah. Ya. Pikiran mereka bahwa dengan menempelkan ayat kursi bisa terselamatkan rumah itu dari pencuri. Pencuri jangan ditempelkan ayat kursi, pukul pakai kursi. Ya. Ditempelkan ayat kursi, manfaat apa? Nah. Ya. Puasa Ramadan, bayangkan, ibadah mulia. Yang seorang mestinya semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi lagi-lagi syaitan memberikan hiasan terhadap amalan-amalan buruk mereka. Sebelum Ramadan, maka mereka pun mendatangi tempat-tempat, diistilahkan tempat-tempat religius. Ya. Nah. Ya. Kalau di sini wallahu alam di mana ya? Kuburan. Datang ke tempat itu sambil menggiring kambing. Lalu tawaf. Ya. Itu amalan rutin mereka sebelum memasuki Ramadan dan setelah keluar dari bulan Ramadan. Minta kepada ahlul kubur. Idza a'yadkumul umur fa'alaikum bi ahlil kubur, bi ashabil kubur, kata mereka. Kalau kalian lemah untuk keluar dari satu permasalahan, maka minta tolonglah kepada penghuni kuburan. Subhanallah. Tanpa terasa mereka jatuh dalam syirikan. Maka ikhwani fiddin azakumullah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan syirik itu lebih tersamarkan dari langkah semut. Asyirkul asghar yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menimpa sekian banyak dari umat ini. Sehingga kita dalam beribadah selalu merasa khawatir jangan sampai diri kita tertimpa penyakit munafik, penyakit syirik, riya yang akan membatalkan amalan seseorang. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau membagi
keadaan orang-orang yang beribadah yang dicampuri ibadahnya itu dengan riya. Keadaan yang pertama, kalau seseorang beribadah ya, kepada Allah, beribadah pada ibadahnya itu semata-mata riya sama sekali. Tidak ada sama sekali tujuannya beribadah kepada Allah. Jadi memang semata-mata riya ibadahnya. Orang yang beribadah seperti ini ya, kedudukannya seperti keadaan orang-orang munafik. Hampir setiap orang mengamalkan amalan ini tidak ada yang muslim. Ya. Beribadah, tujuan ibadahnya bukan untuk Allah, memang untuk memperlihatkannya pada orang lain. Ini sifat ibadahnya orang-orang munafik khalis. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas. Tatkala mereka berdiri untuk melaksanakan sholat, mereka sholat dalam keadaan bermalas-malasan, itu pun untuk memperlihatkannya kepada manusia. Riya. Itu ibadahnya munafikin. Apabila seorang beribadah kepada Allah, tapi dicampuri dengan riya. Ya. Dia beribadah kepada Allah, tujuannya untuk Allah, tapi juga untuk diperlihatkan kepada orang lain. Apabila itu sudah merupakan asal niat dia dalam beribadah, maka para ulama sepakat ibadahnya batilah. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, keadaan yang berikutnya, kalau seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada asalnya dia ikhlas, tapi di pertengahan ibadah itu datang niat riya. Ya, ada perasaan riya di pertengahan ibadah. Di pertengahan ibadah. Nah, kalau kemudian dia mampu menolaknya sebelum ibadahnya selesai, dia mampu menolak pada saat datangnya niat itu, dia tolak niat riya tersebut, lalu dia kembalikan ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah ya, was-was itu tidak akan memudaratkan ibadah dia. Tidak akan memudaratkan ibadahnya. Akan tetapi kalau kemudian niat riya itu datang di pertengahan ibadah, kemudian niat itu terus menerus hingga akhir ibadah dia, hingga selesai dia beribadah, niat riya itu masih ada bercokol, maka inilah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada sebagian para ulama mengatakan batal amalannya, ada yang mengatakan tidak. Terjadi perselisihan. Yang jelas ini mengkhawatirkan, karena sampai selesai. Dan ini dalam hal amalan yang apabila amalan ibadah tersebut satu kesatuan gitu. Dalam artian satu ibadah memiliki beberapa rangkaian dan beberapa amalan. Seperti sholat misalnya, yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ya. Tapi kalau dalam hal ibadah yang terpisah, ya, antara satu dengan yang lainnya, maka di mana dia ikhlas, maka di situ dia mendapatkan pahala. Maka di mana ibadah yang dia riya padanya, maka di situ dia tertolak amalannya. Seperti misalnya kalau dia sholat sunnah 2 rakaat ikhlas, maka dia diterima ibadahnya. Sholat sunat berikutnya riya, maka sholat tersebut yang ditolak amalannya dan tidak mendapatkan pahala. Seorang baca Al-Quran, di mana dia ikhlas, maka di situ dia terima ibadahnya. Dan di mana dia membaca Al-Quran dengan riya, maka di tempat tersebut dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ibadah tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Sampai di sini ikhwan yang kita bacakan dari kitab ini, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.